Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Jadi di sini ada grafik perubahan komponen danau setelah tercemar pupuk dari pertanian terdekat. Ini ada kadar nitratnya, ya, yang ini kadar nitrat. Kemudian kadar organisme autotrofnya yang ini. Kemudian ada bakteri. Oke. Kemudian kita lihat pernyataan yang sesuai grafik. Pertumbuhan alga tertinggi terjadi pada waktu nomor 2. Kemudian jumlah bakteri tertinggi pada waktu nomor 3. Kadar oksigen terendah berada pada waktu nomor 4. Kemudian kadar nitrat turun setelah terjadi pencemaran dari limbah pupuk. Ini harusnya naik ya. Yang sudah jelas salah adalah yang dadu. Jumlah populasi alga terendah terjadi setelah pencemaran pupuk. Populasi alga itu akan meningkat. Jadi yang DE itu salah. Kalau kita lihat yang A pada nomor 2, itu kan yang tertinggi adalah kadar nitratnya. Berarti bukan alga. Oh, sebentar. Kadar nitratnya tertinggi ya, itu ada di nomor 2. Kita keep dulu yang ini. Jumlah bakteri tertinggi di nomor 3. Bakteri. Enggak ya, dia tidak tertinggi. Tertingginya dari nomor 4. Berarti yang B itu salah. Kadar oksigen terendah berada di nomor 4. Oke, seperti yang kita tahu, pertumbuhan alga itu tinggi pada saat kandungan nitrat dan fosfor itu tinggi. Nah, di bagian nomor 2, di sini kadar nitratnya tinggi nih. Artinya si alga itu juga lagi tinggi-tingginya ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah A. Selanjutnya, perhatikan gambaran aliran sampah organik yang masuk ke sungai. Larva serangga atau Chironomus sp, dikenal sebagai cacing darah, itu ditemukan di perairan dengan tingkat pencemaran yang tinggi. Nah, ini kan ada sampah organik nih masuk ya, alirannya ke sana. Kemudian populasi cacing darah paling sedikit ditemukan di daerah yang ditunjuk oleh nomor berapa? Karena yang diminta yang paling sedikit, otomatis di nomor 1 ya. Jadi jawabannya adalah A. Menurut sejumlah peneliti, tingkat deforestasi Indonesia itu masih tinggi sehingga menimbulkan kekhawatiran global. Dampak deforestasi di antaranya adalah titik-titik. Yang pertama, deforestasi mengakibatkan karbon dioksida atmosfer itu semakin meningkat ya, karena kan hutannya ditebang. Berarti kita ambil yang ini, yang kita centang. Kemudian banjir. Kalau misalkan hutannya digundul, itu kan banjir akan semakin marak terjadi. Berarti kita pilih yang dicentang. Berarti 2 ini. Kemudian ada hujan asam. Nah, kita harus tahu dulu nih, hujan asam itu seperti apa? Nah, kalau yang kita tahu apa? Kira-kira penyebab hujan asam apa? Jadi hujan asam itu hujan yang sifatnya asam. Jadi dia mengandung asam sehingga akibatnya besi-besi menjadi korosi, bolong-bolong, dan lain sebagainya ya. Nah, hujan asam itu terjadi karena awalnya itu karena pembakaran bahan bakar fosil. Ya, sehingga asap-asapnya yang mengandung karbon dioksida, sulfur, nitrogen oksida itu berada di udara. Nah, berarti kira-kira apakah diakibatkan oleh deforestasi?
bisa dibilang hujan asam itu tidak secara langsung ya, tidak secara langsung menjadi penyebab terjadinya hujan asam. Karena hujan asam itu lebih ke akibat asap-asap yang berada di udara. Maka kita pilih yang tanda silang. Berarti jawabannya adalah B. Selanjutnya, seorang petani memberikan pupuk pada lahan pertanian. Sesaat kemudian terjadi hujan lebat, mengakibatkan sejumlah pupuk tercuci dan masuk ke dalam danau. Dampaknya apa? Kita cek dulu tumbuhan di danau. Tumbuhan di danau menjadi apa? Naik ya. Tumbuhan di danaunya itu menjadi naik. Karena seperti yang tadi kita sudah pernah bahas, ada eutrofikasi, di mana nitratnya ada di danau, kemudian alganya tumbuh gitu ya. Berarti kita ambil yang naik, kemudian tanaman pertaniannya bagaimana? Menurun pertumbuhannya ya, karena kan pupuknya tercuci. Berarti jawaban sementaranya kita ambil yang C.